Baik, selamat jumpa mahasiswa SI eh, semester 7. Saya akan menjelaskan materi pertama di mata kuliah kita adalah perencanaan strategis SITI ya, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Di pertemuan pertama ini saya akan mengangkat subtemanya adalah sistem informasi dan strategi perusahaan. Sebagian besar dari kita tentunya sudah berkecimpung dalam dunia sistem informasi ya. Bagaimana teknologi yang ada sekarang sudah kita rasakan ya manfaatnya dalam situasi yang sekarang uh, serba digital, ya, semuanya sudah secara baik secara langsung atau tidak langsung bergantung dengan apa yang namanya dunia online ya. Oke, goals-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menyelaraskan strategi SI dan strategi bisnis untuk memastikan kelangsungan organisasi. Jadi tidak ada tidak ada sistem informasi yang tidak berawal dari strategi bisnis ya. Jadi bagaimana sistem informasi dan teknologi informasi itu berkembang, itu ada demand ya, ada kebutuhan atau permintaan dari bisnis di sebuah organisasi. Sehingga kita harus memahami di dalam dunia kerja kita, tentunya apakah Anda di pemerintahan atau di swasta ya, atau Anda usaha mandiri begitu. Tentunya kita harus berpikir bahwa sistem informasi merupakan hal yang mau tidak mau harus kita perhatikan ya, untuk kita bisa menyelaraskan organisasi atau perusahaan kita itu bisa terus berjalan ya, terus bersaing. Karena kan persaingannya kan semakin semakin ketat ya di dunia bisnis, termasuk di pendidikan ya, di mana saya berkecimpung. Sekarang semua serba online, saudara ya. Saya mengajar di 2 semester berjalan ini full online ya. Jadi yang semula konvensional offline ya, sekarang serba online. Dan bukan tidak mungkin bahwa situasi ini akan menjadi sebuah fondasi untuk terus berlangsung ya. Mungkin nanti pandeminya akan selesai ya, pasti akan selesai, tapi ke depan fondasi kegiatan online kita akan terus kelihatannya ya. Nanti untuk perkuliahan juga ada sistem blended gitu ya. Jadi ada yang ada yang di offline kan ya, ada di mix dengan online ya, berbagai bentuk video dan sebagainya. Baik, topik bahasanya yang pertama adalah SI sebagai domain ya, dan sistem sosial. Yang kedua, strategi perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga adalah isu-isu strategis ya. Jadi ini pengantarnya dulu ya, saudara ya, pengantarnya. Jadi kalau saya rangkum dari berbagai sumber, di akhir tahun 80-an itu ada bagian layanan pelanggan ya. Jadi sebetulnya ada layanan pelanggan sebuah pabrik elektronik besar lagi nyari cara gitu ya untuk memperbaiki komunikasi. Nah, era internet, saudara ya, era internet itu munculnya di akhir tahun 80-an ya, di akhir tahun 80-an. Jadi masuk ke 90-an lah ya, itu sudah mulai muncul tuh, saudara ya, layanan internet dengan segmen yang sangat terbatas. Karena kalau Anda baca sejarahnya internet itu kan sejarahnya dari militer ya. Bagaimana si militer tuh pengen berkomunikasi, mengirimkan data tanpa bisa di-hack gitulah ya kalau zaman sekarang, tanpa bisa disadap oleh pihak lain. Nah, muncullah era internet. Nah, yang pertama adalah bahwa perusahaan ini lagi nyari cara buat berkomunikasi gitu ya. Gimana sih caranya berkomunikasi antara teknisi layanan pelanggan internal dengan para pelanggannya. Jadi gimana nih cara berkomunikasinya?
kita jangan membayangkan akhir tahun 80-an tuh, ini kalau akhir tahun 80-an kan berarti kan ini 2020 ya, 40 tahun yang lalu, kebayang Saudara ya, 40 tahun yang lalu. Ya, mungkin sebagian besar dari Anda belum lahir gitu kan ya. Gitu kan, yang mengikuti kuliah ini sekarang ini belum lahir di era itu. Ya, jadi kita jangan menyamakan eranya dengan era saat Anda hidup sekarang ya, serba mudah, serba pencet tombol, semuanya bisa cover gitu ya. Nah, era yang sekarang ini eranya kan era di mana kita serba mudah gitu ya, serba dimudahkan gitu. Tapi era yang dulu serba terbatas ya, sehingga mereka mengandalkan informasi penjualan yang disimpan di komputer pusat gitu ya, tapi masih sangat-sangat sederhana lah ya, masih sangat-sangat sederhana. Ya, masih ada banyak kekurangan gitu ya. Jadi masih sulit lah. Nah, inilah yang menjadi fondasi munculnya bagaimana perusahaan atau organisasi itu perlu merencanakan ya bagaimana mengembangkan bisnis dengan teknologi informasi dan sistem informasi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita feedback ke belakang, ya fondasinya seperti itu. Ya, masih sangat terbatas lah ya. Saya ngalamin saat-saat di tahun 80-an ya masih SD ya, Saudara ya. SD gitu ya. SD SMP lah ya. Nah, itu terbatas ya, belum ada handphone ya dan sebagainya, masih terbatas lah. Ya, tapi memang kalangan bisnis itu sudah mulai berpikir gimana ya caranya supaya informasi-informasi itu dapat diambil oleh kita untuk pengembangan bisnis gitu. Intinya seperti itu. Nah, ada dua pandangan yang terkait ya Saudara ya. Yang satu pendekatan teknologi, yang kedua pendekatan proses. Ya. Kalau pendekatan teknologi jelas. Ya, kalau perusahaan itu punya uang, punya budget, beli teknologinya, implementasikan, ya, bikin pelatihannya jalan. Tapi perlu apa, Saudara? Ya, perlu dana besar. Ya, pendekatan teknologi. Nggak semua perusahaan mampu itu. Ya, nggak semua perusahaan mampu itu. Bahkan di dunia pendidikan, nggak banyak sekolah yang punya web atau punya aplikasi yang bisa diakses mudah oleh siswa. Nah, pandemi yang kita alami sekarang ini ternyata mengubah paradigma itu. Ya, ini hampir setahun berjalan kan Saudara ya, dari awal tahun, ini mau menuju ke akhir tahun ya, sudah menjelang 3 bulan terakhir ya. Ini berkembangnya sangat pesat nih Saudara. Berkembangnya sangat pesat. Yang semula sekolah-sekolah itu membuka pendaftarannya secara offline, sekarang sudah serba online. Ya, mereka menyesuaikan. Ya, daftar bisa daring dan sebagainya, tinggal upload, transfer. Ya, bahkan sampai pelaksanaan proses pembelajarannya pun sudah menggunakan teknologi. Yang semula itu nggak terpikirkan, Saudara. Nggak terpikirkan. Saya nggak terpikirkan ngajarnya daring, Saudara. Sampai akhir tahun kemarin saya nggak mikir bahwa tahun 2020 itu saya akan ngajar daring. Ya, mulai bulan bulan Maret gitu ya. Februari, Maret itu full udah daring. Wah, terkaget-kaget juga, Saudara ya. Tapi tetap harus beradaptasi. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada pendekatan proses. Ya, pemahaman terhadap aktivitas yang kita lakukan, yang manusia lakukan, sama penting dengan pemahaman terhadap isu organisasi atau teknologi. Jelas ya, Saudara ya. Ini kita nggak bicara tentang ekonomi yang sulit dulu nih, Saudara ya. Anggap dalam kondisi sekarang inilah ya, dalam kondisi sekarang, kalau kita nggak menyesuaikan atau nggak bisa mengikuti tren ya di dunia teknologi ini organisasi itu akan keteteran. Ya, Universitas CIC tempat saya mengajar kalau tidak mengikuti tren ini, nggak mengubah pola, Saudara, saya nggak bisa bayangkan apakah bisa melaksanakan perkuliahan secara online. Kita masih compang-camping terus terang saja, Saudara ya. Masih compang-camping, jangankan kita, perguruan-perguruan tinggi yang besar yang saya lihat ya, teman-teman anak saya kan banyak yang sudah kuliah tuh. Ya, di perguruan-perguruan tinggi ternama ya, bahkan yang negeri sekalipun, mereka masih kesulitan
dengan aplikasi online. Masih terus menyesuaikan, ya, memperbaiki lagi, memperbaiki lagi, sehingga akan menemukan solusi yang semakin baik, ya, solusi yang semakin baik untuk pelaksanaan pembelajarannya. Ya, nah isu organisasi atau teknologi apa yang kita dengarkan sekarang, yang kita ikuti sekarang? Nah itu mau nggak mau harus kita ikuti. Jadi kalau Anda di perusahaan tempat Anda bekerja, ya, atau yang di pemerintahan, ya, sudah mulai berubah, sudah ya. Metodenya, polanya sudah mulai berubah. Jadi kita udah nggak bisa kayak dulu lagi. Yang jadi sales gitu ya, gimana caranya ya supaya saya nggak terlalu banyak mengunjungi customer gitu, tapi tetap bisa berkomunikasi. Ya, kita gunakan WA, kita gunakan apa namanya, Saudara? Gunakan Instagram, kita gunakan Line, ya, kita gunakan Zoom misalkan. Yang semula mungkin nggak pernah pakai Line, katakanlah. Ya, jarang Anda menggunakan Instagram itu untuk berkomunikasi. Ya, kalau WA udah lama, Saudara ya, WA. Nah, sekarang WA fiturnya semakin baru, fiturnya semakin baru, dan tanpa sadar kita udah bergantung sama teknologi. 11 ya, Saudara ya. Itu pendekatan proses. Jadi kalau pendekatan teknologi mah jelas dah. Ya, pokoknya apa, beli software aja, udah pesan software aja, itu pendekatan teknologi. Udah jelas. Tapi kan butuh investasi, ya. Kalau pendekatan proses, pemahaman. Gitu loh. Kita mengadaptasi dulu, mana nih yang kira-kira yang resource yang kita punya, tapi kita bisa ngikuti tren teknologi. Nah, ini yang berjalan sekarang. Yang cari yang gampang aja kan, cari yang gampang apa? Carinya Zoom yang gratisan. Begitu kan ya, sudah ya, ngajar menggunakan Zoom, meeting menggunakan Zoom. Cukup satu perusahaan punya 2 atau 3 akun Zoom yang unlimited. Bisa di-share ke karyawan yang memang membutuhkan untuk melakukan Zoom. Seharian, katakanlah ya. Tahun lalu saya nggak kepikiran pakai Zoom. Nggak kepikiran, saudara ya. Ngajar pakai Zoom. Make juga belum pernah Zoom itu. Ya, istri saya yang sering pakai Zoom, meeting, saya belum pernah sekalipun. Kayak begitu, Maret, April, oh Zoom tuh seperti ini. Gitu. Ya, karena nggak pernah pakai sih, saudara. Ya, orang menggunakan kan karena butuh, saudara. Betul ya? Betul ya? Orang pengen mengenal orang tertentu kalau dia butuh sesuatu. Kalau nggak butuh, nggak kenal juga nggak apa-apa. Sama dengan teknologi. Itu aja. Ya, begitu kita membutuhkan sesuatu, mau nggak mau kita kudu dapat, mau nggak mau kita kudu bisa, mau nggak mau kita kudu terlibat di situ. Jelas ya? Oke, next. Ini perbandingan antara teknologi dan proses. Ya, teknologi masalah dapat dinyatakan sebagai kebutuhan untuk merancang arsitektur komunikasi. Ya, jadi tadi kalau sudah saya singgung bahwa ternyata problem itu menjadi sebuah awal untuk organisasi itu butuh meningkatkan kinerjanya, butuh menggunakan teknologi, butuh beradaptasi dengan teknologi, dan butuh merancang arsitektur komunikasi. Dalam teknologi itu ada komunikasi, selalu ada komunikasi, saudara. Nggak ada bisnis yang nggak butuh komunikasi. Ya, komunikasi itu awal dari sebuah bisnis. Betul ya? Orang mau jual barang ke orang lain perlu ada komunikasi, nggak perlu ada komunikasi. Ya kan? B2B itu saudara ya, kalau Anda jual tuh, COD ya. Betul ya? COD-an. Ada yang sering COD-an ya, saudara ya. Oh, oke, janjian bla 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 bla, lihat barang, oke, deal, bayar, dapat. Lihat barang, transfer, dapat. Ya. Butuh komunikasi. Dalam skala mikronya seperti itu. Ya. Nah, prosesnya masalah berpusat pada apa yang dilakukan organisasi untuk bagaimana organisasi memfasilitasinya dengan lebih baik. Anda akan menjadi orang yang beruntung kalau perusahaan Anda memfasilitasi tempat Anda bekerja, memfasilitasi ya kebutuhan untuk Anda berkomunikasi. Jelas ya, Saudara ya? Jadi gimana kemarin Anda ikut ujian online? Wah, kan ujian online ya. Saya tinggal dibikinkan tuh sama tim Pusdatin namanya ya, Pusat Data dan Informasi. Dibikin tuh
Aplikasinya saya tinggal ngupload soal, kemudian Anda tinggal download soal dalam durasi waktu tertentu, kemudian Anda mengumpulkan lagi gitu ya, mengupload lagi jawabannya, saya download lagi jawabannya. Kemudian saya koreksi, saya upload jawabannya ke Mbak A. Ya, sorry, nilainya ke Mbak A. Itu proses. Ya. Nah, kalau teknologi masalah dapat dinyatakan sebagai kebutuhan merancang arsitektur, solusinya adalah database yang terpusat. Betul nggak, saudara? Ya, kalau contoh ya, ini saya di pendidikan, gimana ya caranya saya bisa mengakses data mahasiswa? Ya, saya bisa tahu nilai-nilai mahasiswa saya nih, yang saya bimbing katakanlah. Saya kan dosen wali nih, saudara. Ya, enak nggak kalau saya bisa ngeklik mahasiswa ini, oh semester 1 nilainya segini, 2, segini, 3, waduh, ini perlu dievaluasi nih, saya tinggal chat dia. Ya kan? Konsultasi secara online. Enak nggak, saudara? Enak bener. Ya, tapi itu butuh proses, saudara. Yang urgent-urgent dulu, gitu maksudnya. Yang urgent-urgent nantinya akan sampai ke sana. Yang urgent itu adalah yang kebutuhan yang mendesak adalah bagaimana supaya proses pembelajaran berlangsung. Kita nggak mungkin bisa mengandalkan financial kita untuk membangun infrastruktur teknologi informasi atau sistem informasi yang berkelas. Perlu budget, perlu dana. Ya cari yang gratis kan akhirnya, saudara ya. Pakai Zoom, pakai Edmodo yang tidak berbayar. Ya, kalau Edmodo nanti berbayar, saudara, mungkin kita mikir lagi, apa yang gratis lagi, kan gitu. Ya, kalau sekarang sih nyari-nyari yang gratis dulu, yang penting jalan dulu gitu. Tapi pada akhirnya nantinya ini menjadi fondasi untuk banyak institusi, ya termasuk UCIC, untuk membangun fondasinya sendiri supaya nggak bergantung pada platform-platform yang gratisan gitu, saudara. Ya, sama perguruan tinggi negeri juga masih banyak yang compang-camping, saudara ya. Jangankan yang swasta kecil gitu kan, masih banyak compang-camping, mereka masih bingung gitu, gimana ya caranya memfasilitasi mahasiswa supaya komunikasi pembelajarannya bisa berjalan dengan ya. Solusi dapat dicapai dengan pendekatan ke masalah step by step. Nah, yang tadi saya singgung. Jadi nggak bisa langsung, terus pokoknya semua jalan, nggak bisa, pelan-pelan, saudara ya. Nah, kalau prosesnya kan masalah berpusat pada apa yang dilakukan organisasi dan gimana sih memfasilitasinya. Ya, kalau teknologi solusinya database. Lah kalau proses solusinya kan belum jelas, saudara. Dan belum tentu harus berbasis komputer, betul nggak? Kalau bisa tidak berbasis komputer, ya tidak berbasis komputer. Kenapa? Karena kan mahal investasi. Ya, pendekatan ini tidak masalah dengan teknologi, namun tidak membantu saat berurusan dengan ide partisipan dalam masalah. Ya, kita terbatas nih, saudara. Ya, kalau pendekatannya pendekatan proses, ya ngumpulin data dulu, ya mana yang urgentnya dulu. Ya, kalau teknologi, ya tentunya solusinya semakin cepat gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan oleh teknologi. Baik, ya. Sampai sini cukup jelas. Mudah-mudahan jelas. Next lagi ya. Nah, sekarang real problemnya, saudara ya. Ini real problemnya. Real problemnya adalah yang terjadi organisasi kan punya masalah yang merupakan kombinasi dari apa? Human, ya manusianya, organisasinya sendiri, dan teknologi. Betul ya? Pakai teknologi mahal, nggak pakai teknologi keteteran, saudara ya. Dan kita butuh, betul ya? Butuh kan? Nah, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Kira-kira, gimana caranya? Ya, melakukan definisi ulang dalam konteks teknologi. Tentunya real problemnya nih, saudara ya. Mau nggak mau. Ya, mungkin pernah saya ceritakan ya saat saya ngajar di semester berapa, 1 apa 2 ya di kelas Anda ini satu di tempat kerja si Sele ya, for example aja. Itu menanamkan investasi yang sangat besar sampai lebih dari 20 M, saudara. Untuk memfasilitasi kinerja bisnisnya, beli software, membangun infrastruktur, pelatihan dan sebagainya
1 sampai 2 tahun tuh. Waduh, itu saya melihat istri saya trainingnya, kudu training bawahannya di sini dan sebagainya. Ya, energinya banyak terkuras, saudara. Ya, tapi mau nggak mau, karena perusahaan punya kebijakan untuk menggunakan teknologi baru, mau nggak mau apa? Ya harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Walaupun berdarah-berdarah gitu. Ya, tapi kan sekarang udah jalan. Begitu udah jalan, menikmati kemudahannya. Closing nggak harus sampai jam 10 malam, nggak harus sampai jam 2 pagi, saudara ya. Gitu, ya. Karena tadi solusinya sudah disiapkan oleh teknologi. Kira-kira itu. Ya, baik. Nah, sekarang sistem informasi sebagai domain. Ya, sebagai domain dan sistem sosial. Domain itu apa? Domain. Batasan ya, domainnya. Nah, manajemen sistem informasi atau Information Management (ISM) ya. Ini isinya apa? Perancangan, pengembangan, pengelolaan solusi teknologi untuk masalah yang teridentifikasi. Ya, itu istilah atau ilmu manajemen sistem informasi. Jadi kalau sistem informasi itu perlu di-manage, saudara. Nah, kalau manage itu kita nggak bisa langsung nyari solusi. Butuh apa? Butuh perancangan. Saat kita bikin project, ya tentunya kita kan nggak bisa langsung ujuk-ujuknya ada di pendemoan program Anda kan. Betul ya? Ada perancangan dulu gitu yang ngejelasin, oh ini loh ya pakai RD, oh ini loh pakai use case, oh ini loh arsitekturnya, proses-prosesnya sampai ke pengelolaan data. Ya, ISM dianggap sebagai upaya teknis, kan teknis nih, namun juga berada dalam kerangka kerja sosial. Artinya gini ya, saudara ya, kalau kita pengen perusahaan ini pengen menerapkan satu aturan atau kebijakan yang baru, ya, kebijakan yang baru, penerapan teknologi. Terus kita kerjasama sama vendor, ya, saya bekerja sama vendor SAP dia ya, made in Jerman punya, ya Jerman asli itu beneran, makanya softwarenya mahal. Vendornya dapat uang nggak? Dapat uang vendor. Karyawannya nggak dapat apa-apa. Kerja sosial, saudara. Ya, kerja sampai jam 10 malam ya. Kenapa? Karena dual sistem berjalan. Kebayang nggak, saudara? Sistem manual yang lama berjalan, sistem barunya berjalan. Nanti bagaimana hasilnya gitu loh. Ditemukan titiknya. Kelemahan apa yang masih dimiliki di sistem yang baru. Nggak sembarangan, nggak langsung sistem lamanya ditinggalin, langsung pakai sistem baru, wah kolab kalau ada kesalahan. Nggak bisa. Ya, dan tidak semua anggota organisasi atau perusahaan setuju saat ada pengembangan sistem informasi. Ada yang lebih suka di sistem yang lama, saudara. Wah, kalau di sistem baru, gua nggak bisa ngupgrade harga nih, nggak bisa nyari lebihan, ya, karena by sistem udah. Ya, kalau sistem baru, sistem lama masih bisa comot sana comot sini nggak ketahuan, sistem baru nggak bisa ya, dicatat semua, nggak semuanya suka, ya. Cukup jelas ya. Jadi ini di materi ini dibahas penggunaan studi SI dan penerapannya ya melalui pengembangan sistem informasi tadi. Ya, jadi ada information system development. Ya, pengembangan namanya juga pengembangan ya. Namanya perencanaan strategis itu kan mengembangkan, Saudara. Mengembangkan dari yang belum ada menjadi ada, dari yang sudah ada dibikin yang lebih baru, gitu logikanya. Sistem informasi itu. Nah, tinggal apa? Kita mau bikin sendiri, mengembangkan sendiri, atau kita mau beli barang yang udah jadi. Sama aja kayak Anda mau makan nasi goreng, you mau bikin sendiri bisa, betul ya? Anda mau beli di tukang nasi goreng bisa, Anda mau masak dengan bumbu racikan sendiri bisa, Anda mau masak dengan bumbu jadi bisa, banyak caranya. Ujung-ujungnya nasi goreng. Gitu. 11? Baik, next ya. Nah, sekarang teknologi approach ya, pendekatan berbasis teknologi. Perancangan dan pengembangan SI ya itu didominasi oleh apa? Pendekatan teknis, problem solving. Awas.
Yang tadi udah saya singgung ya, saudara ya. Yang tadi udah saya singgung. Memicu apa, saudara? Memicu, ya bentar ya, ini saya butuh pointer nih, saudara. Kayaknya ya. Bener ya. Memicu ketegangan. Nih. Nih, saudara ya. Kelihatan ya? Memicu ketegangan saat sistem yang akan dikembangkan lebih berbasis proses atau berbasis user. Jadi pengen proses apa user nih, saudara? Hati-hati, sistem informasi itu kalau Anda berbagi akses, usernya banyak. Ya, satu perusahaan aja, contoh nih ya, perusahaan manufaktur jual beli lah ya, penjualan dia terima barang kemudian jual lagi kan, vendornya, ada bagian gudangnya, ada bagian akuntingnya, ada customer service-nya, ada apa namanya, ada ownernya dan sebagainya ya, ekspedisinya dan sebagainya. Itu nggak sederhana, saudara. Ya, nah, pendekatan berbasis teknologi. Nah, pendekatan ini merupakan warisan dari apa? Dari pengembangan sistem komputer yang mengandalkan sistem development life cycle sebagai metode utama. Jadi, teknologinya nih, ya teknis nih. Ini biasanya sih teknologinya udah ada, ya dia udah pakai sistem, ya. Nah, kira-kira gimana nih? Ya, mau pendekatannya lebih berbasis proses atau berbasis sistem? Kira-kira itu ya. Oke, ya, baik. Balik lagi ya, saudara ya. Nah, sekarang ini ada sistem development life cycle, ya. Apa nih? Feasibility study, user requirement specification, sistem ini yang Anda lakukan saat apa? Saat Anda lagi kemarin bikin project, betul nggak? Ya, ada feasibility study-nya nggak, observasinya? Ada. Ya, kebutuhan usernya ada. Ya, kalau yang beneran implementasi di objek tertentu pasti ada. Terus, Anda menjelaskan nggak sistem sekarang yang lagi berjalan? Sistem specification. Lalu sistem desain yang Anda usulkan apa? Gitu kan? Nah, harusnya sampai sini nih, saudara. Testing, implementation, maintenance. Project skripsi kita nggak sampai sini. Gitu. Ya, nggak sampai testing, implementation, dan maintenance. Implementation biasa, yaitu demo. Gitu. Ya, tapi kalau sistem informasi yang diterapkan secara betulan, secara benaran, nih saudara ya, benar-benar real, ini semua. Nah, salah satu yang paling mudah, yang paling sering dipakai, digembar-gemborkan itu waterfall. Ya, setar carilah ya, waterfall pasti di project Anda juga ada nih ya, waterfall gitu kan. Ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya ya, saudara ya. Nah, saya nggak usah jelasin lagi di bagian ini nih. Ya, karena Anda udah ngelewatin ini. Ya, tapi ini kan Anda udah lihat nih sebetulnya nih. Tanpa kita sadari kita melakukan ini. Gitu. 11 ya. Nah, bagian pentingnya mana sebetulnya? Semuanya pentingnya, tapi awal-awalnya adalah feasibility study dulu. Kalau feasibility study-nya nggak jalan, ya Anda nggak observasi dengan benar, ya. Lalu kalau udah observasi user requirement spesifik, keinginan usernya bagaimana? User A pengen begini, user B pengen begini, ya. Input satu organisasi itu dirangkum, oh tujuannya ini tuh sistem informasinya. Anda nggak bisa bikin sistem specification dan sistem desain, boro-boro testing. 11 ya? Oke, next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kegagalan SI. Ya. Ini ada correspondent failure. Ini nih dapat terjadi ya kalau kegagalan sistem yang terkait dengan spesifik itu dari awal. Jadi awal-awalnya itu udah nggak bener, nyatetnya nggak bener, memperkirakan juga nggak bener, ya. Correspondent failure. Observasi dapat datanya nggak bener, atau organisasi itu tidak menjelaskan secara benar, secara jujur. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang dipangkas-pangkas. Gitu. Ya, saya pernah bikin aplikasi, pernah bikin program, si tokonya bilang begini ke saya, Pak, bisa nggak ya Pak, sistem keuangannya dibikin 2? Loh, bikin 2 bagaimana sih bilangnya?
gitu kan. Dibikin satu versi yang buat ke Dirjen Pajak, satu versi yang sendiri. Waduh, ya. Untung dia bilang begitu, saudara. Coba kalau dia nggak bilang begitu, saya bikin apa adanya. Ya, jadi katakanlah 1 M omsetnya dibikin 800 juta gitu, tuh, saudara. Ya, biar yang 200 jutanya itu nggak kena pajak. Sistem bisa aja dibuat seperti itu, diakal-akalin, saudara ya. Jelas ya? Nah, kemudian proses failure. Jadi korespondennya failure salah. Korespondennya benar, prosesnya salah. Ya, banyak saudara ya, biayanya nggak mencukupi, ya biayanya tiba-tiba membengkak, nggak kelar, saudara. Desainnya udah oke, gitu kan. Ya, kemudian ini jalan, proses jalan, interaction failure-nya, ya. User gagal menggunakan sistem secara layak. Sistemnya ada, gitu, tapi gagal makainya, usernya. Nggak sesuai, ya, nggak ada pelatihan, nggak ngerti, SDM-nya kurang, ya, interaction failure. Sehingga akhirnya apa? Expectation failure, gagal sistemnya, bangkar istilahnya ya, bahasa Jermannya kebangkar, ya, gagal, nggak memenuhi ekspektasi, wah gagal nih, nggak sesuai nih sama ekspektasi. Jadi hati-hati saat Anda merancang, ya, merencanakan sebuah sistem informasi atau teknologi informasi, ini yang nggak boleh terlewati nih, saudara. Ya harus oke semua untuk dapat satisfaction-nya bagus, itu kan puas gitu pelanggannya, ya pemakainya lah, kalau saya nggak bilang pelanggan, pemakainya puas. Jelas ya? Oke, next. Nah, ini ada berbagai metodologi pengembangan berisi asumsi yang nggak cocok mengenai peran user dan personil SI selama pengembangan sistem. Hati-hati ya, sudah saya singgung di depan tadi bahwa perencanaan strategis itu kayak kita berperang. Ya, kita lagi perang nih, saudara. Ya, perang terhadap semua kepentingan yang ada di organisasi kita. Gitu. Yang tadinya punya akses, begitu ada sistem, aksesnya orang lain yang punya. Kan kebakaran jenggot, saudara. Cukup jelas ya. Selama pengembangan sistem, peran user dan personil SI selama pengembangan user. Ya, saya ceritakan sedikit ya di tempat kondisi saya. Kalau di kami sih memang belum, nggak banyak lah, saudara ya. Banyak planning tapi memang ya karena apa namanya, memang keterbatasan infrastruktur ya. Jadi kita sekarang udah bagus ya, Pusdatin udah bikin berbagai fasilitas yang kita bisa gunakan. Dulu nggak ada ya. Sekarang mulai mudah-mudahan semakin ke depan aksesnya semakin banyak ya. Jadi kita bisa menggunakan secara lebih maksimal ya. Nah, di Marketplace itu selama pengembangan itu ada yang ya ogah-ogahan, saudara ya, ogah-ogahan. Ya, ogah-ogahan membuka akses, ya. Jadi, aduh gimana ya nih kalau saya ceritain semua, ntar saya nggak bisa begini, ntar saya nggak bisa begini. Ya, tadi ya, failure tadi itu bahaya. Ya, kalau pendekatannya berbasis teknologi, nggak cukup untuk mengatasi pengembangan sistem berbasis pada manusia. Ya, human center tuh. Jadi nggak bisa, teknologi itu nggak bisa memecahkan semua problem, saudara, hati-hati. Ya, sistemnya bagus, ya orangnya nggak bisa make. Ya, orangnya oke, sistemnya nggak oke. Ya, jadi harus balance tadi ya. Alternatifnya apa? Nah, ini ke pertanyaannya ya. Alternatifnya apa? Ya, lo nih, saudara ya. Oke, merupakan perancangan ya. Oke, ini tadi udah kayaknya, saudara ya. Aduh, ya, oke, langsung ke metode ya. Metode human center. Pendekatan teknis dapat dikatakan hard atau berbasis teknologi karena pandangan bahwa dunia tersusun dari sistem yang telah ditentukan atau berbasis rule, aturan. Hard.
Ya, pokoknya kudu begini. Ya, kata usernya, Pak, saya pengen begini, bos, nggak bisa. Sistem nggak bisa melakukan itu. Wah, itu. Itu kira-kira kalau pendekatan teknis tuh, saudara. Jelas ya. Kalau Anda yang udah by system, saya sih sering dengerin cerita dari tempat kerja saya, ya sering konsultasi dia, aduh gini, yang ngubah. Salah masukin angka nol aja, saudara. Kelebihan nol, kekurangan nol tuh nggak bisa diedit di sistem. Kudu nunggu periode berikutnya. Itu teknis, saudara. Ya, kalau pendekatannya soft, beda ceritanya. Kan ini rule base gitu. Kalau Hatma, wong codingnya kayak gitu, je kudu nunggu nanti periode bulan berikutnya, baru itu bisa direvisi lagi. Tapi kalau sistemnya menggunakan soft metodenya, dikatakan human center, dipandang sesuatu yang dapat ditentukan hanya dari sudut pandang partisipan manusia. Jadi pokoknya, wis teknis mau kayak gitu, pokoknya udahlah, dibikin gampang aja. Itu metode human center, saudara. Nggak mempedulikan sistemnya seperti apa. Ya, sistem transaksi itu tidak berjalan, sistemnya error, ya, nggak jalan, saudara. Satu botol thinner juga nggak bisa kejual ya. Saya bekerja di perusahaan cat, nggak bisa kejual tuh sebotol thinner aja. Kebayang ya? Itu nggak enaknya sistem, gitu kan? Enaknya apa? Laporannya otomatis, saudara. Laporannya otomatis, udah ke cover semua. Ya, tinggal kitanya aja yang jeli ya. Yang namanya kesalahan-kesalahan sih pasti ada. Ngerti ya human center ya, saudara ya? Gitu. Jadi yang jadi patokannya manusia, kalau kata orang udah bisa kok diedit ya. Kalau Anda pernah keswalayan ya, saudara ya, pernah keswalayan, terus pernah nggak kasirnya salah input? Apa yang dilakukan? Bisa langsung diedit lagi nggak sama kasirnya? Nggak bisa. Dia panggil supervisor dulu, dikunci loop, ada kunci kontaknya, terus sudah keceklek buah kode, baru bisa diedit. Kenapa? Rule base. Gitu, saudara. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Oke, next. Ya, ini ada definisi dari Eckhoff ya. Udah lama sih, tapi memang ini saya pikir masih definisi yang terbaik ya. Ada interactive planning, merupakan contoh pendekatan human center yang telah diterapkan oleh pengembangan SI ya, Information System Development tadi. Nah, tujuan interaktif. Kenapa harus interaktif, saudara? Ayo, harus dari hati ke hati, gitu, interaktif. Ada interaksinya antara user, orang-orang yang berkepentingan di organisasi, dengan orang-orang pengembangnya, developernya. Kalau nggak bisa, saudara. Ya, tadi kalau pendekatannya teknologi, pokoknya teknologi harus kayak gini, Pak. Tapi kalau di lapangan, nggak bisa. Ya, nggak bisa, saudara. Pak, kalau kita jualnya, kalau teknis begini, Pak, jualnya satu box. Kalau kita mau jual ketengan, gimana? Coba teknis nggak bisa bikin kayak gitu, jualnya per box. Ketengan kamu pikirin sendiri. Waduh, ya repot, sudah. Jelas ya? Nah, kalau interaktif, itu untuk mencari apa? Mencari solusi dan dipakai untuk apa? Mengelola proses pengembangan. Gitu. Jadi mana sih sebetulnya yang masih bisa dilakukan secara teknis, yang tadinya manual, oh kalau pakai teknis nih nggak bisa, Bu. Tapi bisa nih diakalin begini. Lah itu adalah solusi. Itu tujuan interaktif planning. Jelas ya? Jadi jangan belum apa-apa, oh, nggak bisa, Bu. Nggak bisa, harus begini. Wah, itu pendekatan teknologi, sudah ya. Kalau human center kan pengennya, Pak, bisa nggak begini? Ya, nanti diusahakan, Bu. Ya, nanti. Padahal teknologinya nggak bisa, di teknologi nggak bisa diterapkan kayak gitu. Ya, jadi kudu ketemu titik temunya ya, saudara ya. Nah, bagian penting dalam interactive planning adalah proses merancang yang, apa nih? Ide. Ya, betul ya, saudara ya? Kan yang lagi nyari, apa namanya, nanti judul untuk skripsi, ya, hati-hati. Ya, harus nyari yang penting, ya, adalah Anda bisa mencari antara kebutuhan dengan solusi yang ada, yang Anda tawarkan, itu kudu jalan, ya. Harus ketemu tuh, saudara ya.
gitu, harus ketemu ya. Syukur-syukur kalau di tempat Anda sendiri gitu, Anda mengelolanya ya. Jadi sudah tahu ritmenya. Apa sih yang belum ada diadakan, apa yang sudah ada dikembangkan, gitu aja. Ya, cara yang gampang. Oke ya. Nah, ini si Eko bilang ada 3 jenis hasil akhir. Pertama goals, ya, kedua objektif, yang ketiga ideal. Goals, ya, akhir yang diharap dicapai dalam periode yang telah direncanakan. Wah. Goals ya. Tujuan tuh, pokoknya goal, wis. Caranya bagaimana goal. Objektif, akhir yang tidak diharap dicapai hingga setelah periode direncanakan, namun ada perkembangan yang diharapkan. Kalau goal kan goal udah masuk ke gawang bolanya, jelas saudara. Ya, sesuai dengan waktu, ya, akhir yang diharap dicapai dalam periode goal, waktunya setahun pengembangan goal, ya, 11 bulan beres goal, ya. Objektif, ya, akhir yang tidak diharap dicapai hingga setelah periode rencanakan objektif. Waduh, rumit nih, ya udahlah, udah setahun tapi belum semua ya. Namun ada perkembangan, ya, tapi meningkat nih saudara ya, ada sesuatu yang baru. Itu namanya objektif. Ya, kalau ideal, akhir yang dipercaya tidak akan tercapai, namun perkembangannya dianggap memungkinkan. Ideal. Yang paling oke yang mana? Ya ini goal. Ya, itu Ekov yang bilang, bukan saya. Ini menjadi dasar pemikiran kita kan, betul ya. Nah, kemudian ada interactive planning, bekerja mundur melalui, ya ini mundur ya saudara ya, gitu. Ideal, menentukan objektif, terus mengidentifikasi goal. Ya, mundur ya saudara ya, mundur. Nyatakan ideal, menentukan objektif, kemudian mengidentifikasi goal. Inti dari proses perencanaan terletak pada rancangan ideal. Rancangan ideal, awas, berawalnya bukan tujuannya jelas nih tujuannya. Kita pengen begini, tapi hasil yang goals yang oke itu berawal dari Anda ngerancangnya bagaimana. Kira-kira itu. Kita ngerancangnya bagaimana. Ya kan? Mana yang objektif, baru identifikasi goal. Ya, betul ya? Yaitu rancangan sistem yang perancangannya ingin mendapatkan saat ini, bukan di masa yang akan datang. Gitu. Yang sekarang dulu nih, yang sekarang dibutuhkan apa? Gitu. Kan kita bukan pengembangan, awas, perencanaan strategis. Kalau strategis itu kan yang penting-pentingnya nih, saudara. Betul ya? Kan yang penting-pentingnya dulu. Ya. Oke, 11. Ah, next lagi ya. Nah, ini pendekatan human center ini memberikan warna pada domain SI, tapi tidak ada metode berbasis teknologi maupun berbasis human center yang menawarkan persepsi sistem informasi memuaskan tuh nggak ada. Bohong, saudara ya. Kalau pakai ini pasti oke, nggak ada kesalahan tuh nggak ada. Setiap sistem pasti ada kelemahan, ada kelebihannya, ada kelemahan. Ya, makanya apa nih? Perlu pendekatan yang mengcombine fitur terbaik kedua pendekatan dalam konteks permasalahan yang dihadapi. Jadi dari pendekatan teknologi dan pendekatan human center tuh cari mana yang fitur terbaiknya. Gitu ya. Sehingga problem-problem yang muncul di organisasi itu bisa diatasi dengan baik. Ya kira seperti itu. Sehingga nanti saat Anda, ya memang idealnya sih kalau seorang programmer tuh bukan cuma bikin program yang penting bisa jalan program yang enggak. Programnya memberikan solusi enggak gitu, saudara ya. Si aplikasinya tuh memberikan solusi apa enggak. Kalau aplikasinya enggak memberikan solusi ya percuma. Implementasi itu belum tentu memberikan hasil, saudara. Implementasi kan dicoba, dijalankan, kan diimplementasikan. Ya, tapi kan hasilnya kan setelah diimplementasikan bagaimana? Kan ada testing dan sebagainya ya. Oke, ya selanjutnya ya terima kasih.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di pertemuan di materi pertama ini bisa memberikan apa namanya penjelasan yang maksimal lah ya. Maaf kalau ada sesuatu yang masih kurang dalam penjelasan saya. Eh, Bisa apa namanya bisa dibaca-baca lagi ya, mungkin materi-materi lain di luar apa yang sudah saya jelaskan dan bisa coba untuk dipelajari ya, bikin rangkuman, catatannya dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.